Di situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Nawaqidil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Sekarang kita sampai pada halaman 24 ya. Betul Pak ya. Kalau di buku saya ini halaman 24. Kita sampai pada perkataan penulis yaitu yang mutasyabih dari ayat-ayat ancaman diikuti oleh golongan Khawarij, sementara yang mutasyabih dari ayat-ayat janji diikuti oleh golongan Murji'ah dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang Khawarij mereka hanya menitik beratkan pada ayat-ayat yang berisi ancaman. Dan dinyatakan di sini oleh Syekh yaitu dari ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang masih samar, belum benar-benar jelas dipahami maknanya, maka diikuti oleh golongan orang-orang Khawarij. Seperti di antara ayat-ayat yang mutasyabih mengenai hal ini adalah yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Gitu. Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya itu adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya. Nah, orang Khawarij kemudian memberikan satu keterangan dari dasar ayat-ayat demikian ini bahwa ketika seseorang melakukan dosa besar meskipun itu tidak dikategorikan kekufuran sekalipun, maka orang yang melakukannya dikategorikan sebagai orang kafir ya, karena itu salah satu prinsip yang diyakini oleh mereka ya, jadi mereka berkeyakinan seseorang ketika dia melakukan dosa besar maka dia telah kafir ya, meskipun dosa itu bukan termasuk dosa yang bagian daripada kekufuran atau kesyirikan.
Salah satunya berdasarkan ayat ini. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia masuk ke dalam neraka, kekal selamanya di dalamnya. Nah, sedangkan kata khalidan fiha, kekal di dalamnya, ini kita telah bahas bahwa kekekalan itu ada dua gitu ya. Secara bahasa kekekalan itu ada dua. Yang pertama adalah khulud, al-khuludul abadi, kekekalan yang sifatnya abadi, terus menerus. Orang yang masuk ke dalam neraka jahanam karena kekufuran dan kesyirikan yang dilakukannya, sedangkan dia tidak bertaubat sebelum dia mati, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Adapun kekekalan yang kedua, al-khuludul amadi, yaitu kekekalan maksudnya adalah menunjukkan waktu yang sangat lama, tidak menunjukkan kekekalan yang sifatnya abadi terus-menerus di dalam neraka. Sehingga seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja ini masuk dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya, maknanya adalah kekekalan yang bersifat temporal. Ada batas waktunya, artinya menunjukkan waktu yang cukup lama dia disiksa di dalam neraka, tapi tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kelak pada akhirnya dia juga akan dikeluarkan dari siksa neraka tersebut selama gitu ya. Si pembunuh orang yang beriman ini, dia dari kalangan orang beriman tentunya ya. Dia membunuh orang mukmin dengan sengaja itu tanpa dia menghalalkan perbuatannya. Ya mungkin karena kemarahan, karena emosi, atau karena dendam, atau karena kebencian, maka dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Tapi ketika ditanya apakah membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu adalah perbuatan yang dibolehkan, apakah halal bagi kamu? Dia mengatakan, enggak, itu ya perbuatan dosa. Saya tidak menghalalkan perbuatan saya, tapi karena saya dikalahkan oleh hawa nafsu saya ingin membunuh saudara saya seorang mukmin ini, maka saya membunuhnya. Atau karena kemarahan saya tidak mampu mengendalikan kemarahan saya, maka saya membunuh saudara saya seorang mukmin ini. Nah, maka keadaan seperti ini dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Dia masih dalam kategori seorang mukmin, namun mukmin yang asi, mukmin yang melakukan perbuatan dosa besar, mukmin yang fasik. Kalaulah dikatakan kufur, maka kufur di sini kufur yang sifatnya kecil, sebagaimana Nabi pernah mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencelas kehormatan seorang muslim itu adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya dan membunuhnya itu adalah bentuk kekufuran. Tapi di sini maksudnya kufur kecil, tidak sampai membuat orang yang mengerjakannya masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, ini dipahami oleh orang-orang Khawarij bahwa dosa besar itu mengantarkan orang itu masuk neraka selama-lamanya. Adapun golongan Murji'ah hanya menitik beratkan pada ayat-ayat yang berbicara tentang motivasi, harapan gitu ya, berkenaan dengan surga, kenikmatan-kenikmatan dan yang serupa dengan itu. Sehingga mereka hanya menganggap bahwa orang itu cukup menyatakan dirinya seorang yang beriman atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai, mesti dia masuk surga tanpa harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini juga sebuah kekeliruan. Nah, kemudian dinyatakan di sini ditakutkan atas kaum muslimin itu tertimpa 2 sisi gitu ya, atau tertimpa dari 2 sisi. Sisi pertama adalah kebodohan terhadap perkara ini dan tidak mempelajarinya, serta tidak mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, yaitu kebodohan kepada perkara yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman. Orang kalau dia tidak mengetahui tentang pembatal keislaman, yang terjadi itu imma dia akan mengikuti jejak langkahnya Khawarij sehingga menetapkan pembatal-pembatal keimanan atau keislaman itu dengan batil gitu ya, dengan cara-cara yang ekstrim. Atau bisa jadi dia akan mengikuti golongan Murji'ah dengan meyakini seakan-akan tidak ada pembatal keislaman sama sekali. Itu jika kebodohan menimpa umat dari perkara yang berkaitan dengan pembatal-pembatal agamanya tersebut. Namun Ahlussunnah wal Jamaah
mereka yang senantiasa berilmu dan beramal gitu ya, maka mereka mengetahui pembatal-pembatal keislaman ini dan mempelajarinya, sehingga mereka menetapkan pembatal-pembatal keislaman ini sesuai dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan akan hal itu. Tidak berlebih-lebihan seperti golongan Khawarij, dan tidak pula meremehkan dalam hal ini seperti golongan Murji'ah. Kemudian sisi yang kedua adalah berbicara atas Allah tanpa didasari ilmu. Jadi ketika seseorang itu jahil, kemudian dia membicarakan tentang agama didasari dengan kejahilannya, kebodohannya, berarti dia telah terjerumus ke dalam suatu dosa, dan ini dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar ya, yaitu seseorang berbicara atas Allah atau tentang Allah atau tentang agamanya bi ghairi ilmin, dengan tanpa dasar ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman ya, seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah mengatakan, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan Nabi Muhammad, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma, dan melakukan perbuatan dosa, larangan-larangan Allah. Wal baghya bi ghairil haq, dan melakukan permusuhan tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan ilmu tentangnya. Ini menunjukkan bahwa syirik itu tidak punya dalil ya. Jadi syirik itu tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau misalnya ada orang menyekutukan Allah terus dia membawakan dalil, berarti dia salah dalam beristidlal, salah dalam menggunakan dalil itu sebagai dalil perbuatannya. Kemudian yang terakhir Allah katakan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengucapkan atau mengatakan sesuatu atas Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kata sebagian para ulama, kalimat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas Allah apa yang kalian tidak ketahui, itu adalah dosa yang lebih besar melebihi dosa syirik. Kita tahu bahwa dosa syirik itu kan dosa paling besar gitu ya. Tapi ternyata ada dosa yang lain, yaitu berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu. Itu dikatakan oleh para ulama adalah dosa yang paling besar melebihi kesyirikan. Kenapa demikian? Karena berbicara atas Allah tanpa dasar ilmu, itulah yang menyebabkan terwujudnya kesyirikan itu. Menyebabkan syirik itu terjadi, kekufuran itu terjadi. Salah satu penyebab besarnya adalah berbicara atas Allah tanpa dasar ilmu. Jadi dia menerka-nerka dengan kebodohannya, nah gitu. Ya, dia menetapkan sesuatu dalam urusan agama ini, atau membicarakan atau menetapkan sesuatu berkenaan dengan zat atau sifat Allah, atau perkara-perkara yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini kepada Allah, itu tanpa dasar ilmu, yaitu dengan dasar kebodohan ya. Sehingga yang terjadi adalah penyimpangan demi penyimpangan yang muncul, dan salah satunya adalah kesyirikan ini. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, sisi kedua adalah berbicara atas Allah tanpa didasari ilmu. Banyak dari orang-orang yang sok pintar sekarang ini berani berpendapat atas beberapa permasalahan yang agung dari permasalahan-permasalahan akidah, dan mereka berbicara tentangnya, memberi fatwa dan menghukumi manusia dengan kebodohan dan kesesatan. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Maka kewajiban seorang muslim adalah mengikuti jalan orang-orang yang benar, dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan belajar dan memahami agama Allah. Tidak cukup hanya dengan menghafal nas-nas, tidak cukup hanya menghafal dalil. Nggak cukup orang itu hafal Quran, hafal hadis, tapi dia tidak memiliki pemahaman yang benar terhadapnya. Sehingga sebagian orang itu ada yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, tapi banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat ya. Bahkan ada di kalangan mereka, karena tidak pahamnya konsep tauhid yang dijelaskan Quran dan As-Sunnah,
Meskipun mereka hafal dalil-dalilnya, tapi mereka justru terjerumus ke dalam kesyirikan dan kekufuran ini. Wal'iyadzubillah. Dikatakan di sini, karena sebagian dari mereka ada yang hafal kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan, akan tetapi ia tidak memahami maknanya dan tidak tahu apa tafsirannya, tapi ia menafsirkannya sendiri atau mendapatkan tafsirnya dari orang-orang sesat dari kalangan Khawarij atau Murji'ah. Jadi terkadang seseorang itu memahami dalil itu terkadang dengan apa? Cara dia berpikir, ya, tanpa merujuknya kepada pemahaman yang benar yang telah disampaikan oleh para sahabat dan para as-salafus saleh. Atau dia mengikuti manhajnya orang-orang yang menyimpang, yaitu mengikuti manhaj Khawarij atau manhaj Murji'ah dalam hal ini. Nah, itulah yang menjadikan apa? Orang ini tersesat. Dan ini bahaya, kata Syekh. Ilmu tidak cukup hanya dihafal, tapi ilmu harus dihafal bersama pemahamannya dan pengertian maknanya. Hafalan tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar dan mencari ilmu dari para ulama serta mempelajarinya bersama mereka. Ya, bukan hafalan ini, mungkin maksudnya pemahaman. Ya, pemahaman tidak akan diperoleh kecuali dengan belajar dan mencari ilmu dari para ulama serta mempelajarinya bersama mereka. Inilah ilmu yang benar dan pemahaman yang benar. Kita wajib memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh agar kita tidak terjebak dalam apa yang kelompok-kelompok sesat ini terjebak di dalamnya, yang kegiatan mereka hanya dipenuhi permusuhan, saling berbantah-bantahan, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, dan saling memfasikkan tanpa didasari pengetahuan, tanpa didasari ilmu dan pemahaman. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi pemahaman ini penting, ya, pemahaman yang benar ini penting. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan yang luas yang mencakup dunia akhirat adalah orang yang diberikan pemahaman agama. Allah tidak katakan orang itu diberikan kemampuan menghafal Al-Quran, atau orang itu diberikan kemampuan untuk menghafal, ya, Sahih Bukhari misalnya, enggak. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki orang itu mendapatkan kebaikan yang luas, menyeluruh, kebaikan dunia maupun akhirat, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Nah, sehingga memahami ini penting. Memahami ini adalah suatu perkara yang penting. Ya. Ustaz, kalau begitu hafalan tidak penting. Ya, kita katakan hafalan juga penting. Tapi hafalan itu adalah salah satu sarana yang mengantarkan seseorang itu untuk lebih bisa memahami apa yang dia hafal. Harusnya begitu. Ya, tapi kalau hafalan itu hanya sebagai bangga-banggaan saja, dia hafal tapi dia tidak paham. Dia hafal itu untuk hanya supaya, misalnya ya, ada orang ini menghafal Quran hanya supaya ingin jadi imam masjid saja, atau ingin mengajar tahsin saja, atau hanya sekedar menghafal Al-Quran itu dengan tujuan untuk, ya, berbangga-bangga dengan yang lainnya, berlomba-lomba untuk bersaing dalam menghafal Al-Quran, dan sampai, ya, batas itu saja, bukan dengan tujuan untuk memudahkan dia kelak mempelajari isi dan kandungan Al-Quran. Maka yang terjadi justru akan muncul banyak qurra, pembaca Al-Quran tapi jahil tentang agama. Ya. Makanya kita lihat ada sebagian golongan orang, Masya Allah, hafalannya kuat, ya, hafalan Qurannya kuat, luar biasa, tapi maksiatnya juga jalan, rokokannya juga kenceng gitu, kemudian apa, bid'ahnya juga jalan, syiriknya juga dilakoni, kan gitu. Nah, bagaimana orang hafal Quran tapi melakukan perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran, nah gitu. Penyebabnya karena apa? Adamul fahmi, tidak ada pemahaman terhadap Al-Quran ini. Contoh sifat orang-orang Khawarij, dikatakan Nabi SAW, mereka itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran tapi tidak sampai melampaui apa, kerongkongannya, maksudnya hanya berhenti di
pembacaan secara lisan saja, tidak sampai ke dalam hatinya, maksudnya tidak sampai kepada pemahaman terhadap Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Sehingga yang terjadi apa? Sikap mereka menyelisih Al-Quranul Karim. Ya, seperti tokoh orang Khawarij yang dulu pernah membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib? Siapa, Pak? Dapat hadiah minum, Pak. Siapa? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini namanya siapa? Ibnu kan anaknya Muljam kan gitu. Nah, namanya ini siapa? Siapa namanya? Namanya bagus, Pak. Abdurrahman bin Muljam. Ada yang lain membacanya Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljam ini di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau itu termasuk salah seorang yang dikirim ya keluar kota Madinah untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak salah pernah dikirim ke Irak ya, untuk mengajarkan Al-Quran, karena dia penghafal Quran, termasuk qurra para tabi'in. Akan tetapi karena kurang kokohnya pengetahuan dia terhadap Al-Quran, kurang memiliki pemahaman yang kuat ya terhadap agama ini, apalagi kemudian dia memiliki kawan-kawan dekat dengan orang-orang Khawarij, maka syubhat orang Khawarij ini masuk ke dalam pemikirannya. Sampai pada akhirnya dia pun menghalalkan darah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika dia dihukum mati dengan disilang ya, anggota tubuhnya itu dipotong satu demi satu dengan menyilang gitu ya, dipotong satu gitu. Maka dia selalu berzikir kepada Allah. Tangannya dipotong itu berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai terakhir itu mau lisannya ini, lidahnya ini mau dipotong. Maka dia pun nangis. Ketika dia menangis ditanya, kenapa kamu menangis ketika lidahmu mau kita potong? Sedangkan tadi seluruh anggota tubuhmu yang lain-lainnya kami potong, tapi kamu tidak menangis. Apa jawaban Abdurrahman bin Muljam, pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, kalau kau potong lidahku ini, maka aku tidak akan lagi bisa berzikir kepada Allah. Orangnya seperti ini, Pak. Ngeri nggak, Pak? Ngeri, Pak, ini, Pak. Pemahaman yang menyimpang itu menjadikan orang seperti ini jadinya. Perbuatan ekstrim yang menyimpang itu dianggap sebagai bentuk ubudiyah kepada Allah yang tinggi. Bentuk ibadah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah yang mulia. Sehingga terjadilah pembunuhan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dia menghalalkan darahnya. Bukan membunuh ini karena dendam, karena hanya sekedar benci saja, enggak. Tapi karena menghalalkan darahnya, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini sudah halal gitu. Menurut dia membunuh Ali ini halal gitu. Beda dengan orang yang membunuh dari kalangan orang beriman, membunuh mukmin yang lain karena sengaja, tapi karena mungkin karena dendam, karena benci, karena marah, tapi tidak menghalalkan perbuatannya. Ini masih mending daripada golongan Khawarij ini ketika memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seperti itu keadaannya. Nah, ini bahayanya apa? Seseorang itu ya beragama tapi tanpa dasar pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar. Itu akan menyimpang, pasti menyimpang. Contoh kita lihat sebagian orang-orang yang berilmu, mereka hafal Quran, bahkan hafal hadis Nabi SAW yang banyak. Karena pemahaman yang menyimpang, jadilah mereka apa? Mengikuti aliran-aliran yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Aliran Sufi, percaya dengan mursyidnya yang katanya mursyidnya dapat wangsit langsung dari Nabi Khidir misalnya. Padahal dia hafal Quran, hafal hadis misalnya. Bahkan kitab-kitab fikih para ulama itu dipelajarinya. Bahkan bisa jadi dia lebih alim daripada mursyid gurunya tersebut. Tapi karena pemahaman, nah ini bahayanya, pemahaman. Pemahaman yang menyimpang, pada akhirnya dia pun akan terhina dengan sebuah pemahaman tersebut. Dia akan mengikuti ya, orang-orang yang menyesatkan, seakan-akan ilmu yang dia miliki itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan dia dari kesesatan tersebut.
Ini pentingnya apa? Memahami. Ini adalah poin penting yang wajib bagi kita untuk memperhatikannya dan berhati-hati terhadapnya. Janganlah kita hanya membaca buku atau menghafal matan dan nas-nas tanpa memahami maknanya dan mengerti hukumnya dan rinciannya dari para ulama. Khawarij tidaklah menjadi sesat kecuali karena menggunakan cara ini, yaitu hanya menghafal tanpa diiringi pemahaman. Karena itulah Imam Ibnu Qayyim berkata tentang mereka. Mereka itu mempunyai nas-nas yang, maksudnya nas-nas itu dalil ya. Mereka mempunyai nas-nas yang mereka kurang dalam memahaminya, maka mereka menjadikan kekurang pahamannya sebagai ilmu pengetahuan. Ya, jadi mereka tidak sadar kalau diri mereka bodoh. Kenapa mereka tidak menyadari diri mereka bodoh? Karena mereka menghafal dalil. Mereka menghafal dalil. Sehingga mereka beranggapan bahwa karena saya sudah menghafal dalil, berarti saya paham tentang dalil itu. Ya. Padahal antara menghafal dalil dan memahami dalil ini sesuatu hal yang berbeda. Ya. Seseorang pertama dia menghafal dengan tujuan untuk kelak ketika dia mempelajari pemahaman terhadap dalil itu, dia akan lebih mudah untuk memahaminya dan lebih kokoh gitu ya. Ilmunya akan benar-benar terserap di dalam hati dan sanubarinya. Ya. Tapi kalau hanya sekedar menghafal itu sebagai sebuah bagian terbesar menurut mereka dari ilmu agama ini, sedangkan memahami dalil itu adalah menurut keinginan hawa nafsunya, nah maka yang terjadi akan tersesat dia. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesungguhan para ulama-ulama ahlu sunnah dalam menulis karya-karya yang menjelaskan tentang agama ini. Oleh karena itu kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama ini, kita membacanya, kita mempelajarinya, ya, kita sampaikan kepada umat agar supaya pemahaman yang benar terhadap agama ini tersebar luas. Ya, orang itu ketika dia berusaha memahami agama ini dengan sendirinya gitu ya, sehingga kemudian dia mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang menyimpang. Ada di antara orang-orang seperti ini yang bangga dengan hasil produk cara berpikirnya ini, tanpa merujuk kepada metodologi yang benar dalam memahami agama. Sehingga banyak di kalangan mereka itu yang menjajakan produk mereka ke tengah-tengah umat ini, disebarluaskan. Sebagian mereka bahkan mungkin ada yang bikin ormas untuk apa? Mengokohkan pemikiran tokohnya, disebarkan di tengah-tengah umat untuk menyesatkan umat. Nah, bagaimana dengan kita yang kita belajar agama melalui jalan yang benar? Nah, ini juga perlu untuk kita sosialisasikan ilmu yang benar ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dan tidak melampaui kapasitas itu. Paling tidak dengan apa? Mengajak ya, kaum muslimin untuk belajar ke majelis-majelis ilmu yang dipelajari dalamnya kitab-kitab para ulama yang benar-benar menjalani metodologi yang sahihah, mengikuti manhaj yang sahih di dalam cara memahami agama ini. Dikatakan di sini mereka mempunyai nas-nas dan hafalan. Mereka membaca Al-Quran siang dan malam, mendirikan sholat malam secara penuh, selalu berpuasa setiap waktu, tapi mereka tidak mempunyai pemahaman fikih barang sedikit pun. Nah, ini pentingnya ilmu sebelum beramal. Jadi kalau amal seseorang itu benar-benar didasari ilmu yang lurus, ilmu yang benar, maka amal itu tentunya akan menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT. Amal yang mendatangkan kebaikan bagi pelakunya. Ini penting Pak, ilmu ini Pak. Banyak sekali orang-orang itu yang semangat untuk beribadah, siang malam dia habiskan untuk sholat sunnah. Bahkan di antara mereka itu ada yang menganggap bahwa bekerja yang halal itu tidak perlu, tawakal saja kepada Allah, sing penting akeh sholati rezekine teko dewi. Ada yang seperti ini, ada. Diajak kawan-kawannya untuk keliling kota misalnya ya, untuk berdakwah dalam tanda kutip, mengajak orang-orang berbuat baik, tinggalkan istri dan anak-anak.
Ya, serahkan semuanya kepada Allah SWT. Ya. Ditelepon sak karo bojone, "Mas sampean nang ndi, Mas?" "Aduh iki. Wayahe mangan iki gak nek berase. Wis dolen sing ana nang omah." Ya. Tawakal. Tidak pada tempatnya. Kenapa? Adamul ilmi. Gak ada ilmunya. Ya. Gak ada ilmunya. Sehingga yang dilakukan itu dia anggap baik, tapi menurut agama ternyata tidak sesuai. Ya. Dan orang yang seperti ini, Pak, wal'iyadzubillah, kelak di hari kiamat itu mereka akan menyesali keadaan mereka. Kenapa? Karena mereka telah bersusah payah melakukan amal yang mereka kira mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari amal tersebut, tapi pada akhirnya ternyata sia-sia karena tidak didasari petunjuk yang benar. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Kahfi itu ya, Allah SWT mengatakan, surat Al-Kahfi pada ayat-ayat terakhir itu ya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala," itu. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ya, pada para sahabat ya, maukah kami tunjukkan kepadamu tentang orang yang paling rugi amalnya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhu fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang usaha mereka itu tersesat di dalam kehidupan dunianya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi mereka ketika melakukan kesesatan itu, mereka menyangka diri mereka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu ada sebuah nasihat dari seorang salaf bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Al-bid'atu la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Orang kalau berbuat bid'ah itu tidak bisa diharapkan orang yang mengerjakannya itu bertobat darinya. Sedangkan orang kalau melakukan maksiat itu diharapkan tobatnya itu peluangnya sangat besar. Bisa diharapkan orang yang melakukan maksiat itu dia bertobat. Kenapa? Karena orang ketika mengerjakan perbuatan bid'ah, sesuatu yang menyelisih syariat, menyelisih agama, tapi menyerupai gitu ya, menyerupai pengamalan agama ini, orang yang mengerjakannya menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan, sebuah bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan dalam agama. Sehingga yang terjadi, orang yang melakukan perbuatan bid'ah tentu dia tidak mungkin punya pikiran untuk bertobat dari perbuatan itu, kecuali jika Allah memberikan hidayah kepadanya. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu agama disertai pemahaman yang benar. Ya. Oleh karena itu Allah SWT memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam apa? Meniti agama ini. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 100 itu ya, ayat yang mungkin sering kita dengar. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Allah mengatakan, dan orang-orang yang permulaan masuk Islam, yang mula-mula mereka masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu dari kalangan para sahabat, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang permulaan masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat, Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha atas mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah memberikan menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Ini menggambarkan bagaimana wajibnya kita mengikuti para sahabat dalam meniti agama ini. Ada sebagian tokoh sufi, dia orang alim luar biasa, ilmunya luas, tapi dia seorang tokoh sufi. Dia membantah ya para ulama ahlu sunnah yang menyuarakan untuk mengembalikan pemahaman agama ini kepada manhaj
para salafus saleh. Ya, si tokoh ini mengatakan dalam kitabnya bahwa as-salafus saleh, yaitu dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu hanya fase periode waktu, bukan erat kaitannya dengan pemahaman. Jadi kalau dikatakan mereka, kata Nabi SAW, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kemudian masa setelahnya itu para para tabi'in, ya. Kemudian masa setelahnya itu para tabi'ut tabi'in. Menurut si tokoh ini, itu hanya sekedar menunjukkan periode waktu, ya, keemasan kaum muslimin, ya, dalam mengamalkan agama ini, tapi tidak erat kaitannya dengan pemahaman apapun, sehingga nggak ada kewajiban untuk kita mengikuti pemahaman mereka. Wal'iyadzubillah. Padahal sangat jelas sekali dalam hadis itu Rasul menjelaskan kondisi terbaik dalam beragama itu adalah kondisi di mana Rasulullah dan para sahabat hidup, para tabi'in hidup, para tabi'ut tabi'in hidup. Yang artinya di sini kita diperintahkan, ya, untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam memahami agama, sehingga muncul amal yang sesuai dengan amal yang mereka pahami, kan begitu. Nah, sehingga yang terjadi adalah banyak orang-orang yang berani berbicara tentang agama ini tanpa mengikuti metode yang benar. Kemudian disebutkan di sini, langkah pertama adalah mengetahui komposisi obat dulu, kemudian mengetahui penyakit yang diderita orang yang sakit, kemudian dia baru memberi obat yang sesuai dengan sakitnya. Ini berkenaan dengan kondisi umat, ya. Jika obat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah memberi manfaat. Apabila tidak sesuai, niscaya akan menjadi bahaya. Ulama itu seperti dokter terhadap pasiennya, harus mengerti dua hal, yaitu mengerti tentang obat dan penggunaannya, sehingga ia memberi obat yang benar kepada orang yang sakit. Ini adalah permisalan yang pas apabila Anda memperhatikannya. Tapi di sini yang dibutuhkannya adalah pemahaman dan pengetahuan. Saudara-saudara kita sekarang banyak yang berpendapat bahwa mereka lebih mengerti daripada ulama. Karena itulah mereka terjerumus ke dalam apa yang sekarang mereka alami sekarang. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Inilah cara-cara Khawarij. Banyak orang-orang Islam, ya, yang tidak mau mengikuti bimbingan para ulama, hanya mengikuti euforia semata, atau mengikuti semangat semu dari sebagian pergerakan kaum muslimin tanpa didasari ilmu yang kokoh, ya. Yang terjadi kaum muslimin terombang-ambing dengan itu. Ada gerakan, ya, Wiro Sableng dulu itu diikuti, kan itu, ya. Ingat, ya, paham maksudnya gerakan Wiro Sableng? Apa ada dasar ilmunya itu? Tidak ada. Hanya apa? Semangat apa? Semangat memperjuangkan Islam, ya, tapi apa yang diperjuangkan? Semu. Apa yang diperjuangkan pada saat itu? Tidak ada. Tapi ketika kaum muslimin yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama, para, ya, ahli ilmu atau para penuntut ilmu sunnah, mengingatkan umat bahwa ini adalah fitnah yang harus ditinggalkan, dijauhi, maka umat akan berbicara apa? Kamu itu menggembosi perjuangan kaum muslimin, ya. Kamu itu, ya, nggak paham, ya, tentang kondisi politik saat ini, ya, seperti itu, kan, ya. Padahal para ulama itu berbicara dengan dasar apa? Dengan dasar ilmu, dengan dasar ilmu. Kami memiliki syekh, ya, Syekhuna Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau pernah menasehati sebagian ulama di Mesir yang pada saat itu terfitnah dengan pemikiran Harokiyun di sana, yang pada saat itu mereka ini menginginkan untuk menggulingkan Presiden Husni Mubarak di Mesir, sehingga sebagian duat, sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada manhaj salaf sampai terjerumus ikut dalam
peristiwa unjuk rasa besar-besaran di lapangan Tahrir atau apa namanya itu ya. Sehingga ada di antara mereka itu yang diberondong senjata oleh tentara dan seterusnya. Ada dari kalangan mereka yang sebelumnya dikenal dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada juga sebagian kecil ulama Mesir yang tetap berpegang teguh di atas sunnah, yang senantiasa mengingatkan umat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang ini. Akan tetapi suara mereka jelas kalah dengan suara mayoritas. Sampai pada akhirnya yang terjadi adalah di antara mereka yang menyandarkan diri mereka kepada manhaj salaf itu sampai ya terlalu jauh dalam mengambil sikap dalam hal ini, sampai terjun ke dunia politik. Mereka bikin partai, salah satunya namanya Hizbun Nur ya, partai yang dianggap orang-orang Mesir sebagai partai salafi. Makanya kemudian jangan salah kalau ada para peneliti itu membagi salafi itu ada salafi haroki ya, karena orang-orang salafinya sendiri yang begitu gitu ya, ada yang menyimpang. Tapi ketika menyimpang dia jelas tidak tidak mengambil jalan salaf. Di saat itu dia tidak jadi salafi, nah gitu kan. Harusnya kan begitu. Kalau orang itu tahu gitu ya, manhaj ini tahu. Tapi namanya orang nggak ngerti manhaj, yang dia tahu dia ini ngaku-ngaku salafi. Ya, dakwanya dia selalu menyerukan dakwah salafiyah, nama dakwanya selalu dia sebut dengan dakwah salafiyah ya, sehingga orang-orang taunya dia salafi. Ada partai salafi di Mesir namanya Hizbun Nur wala'iyadzubillah ya. Yang terjadi ya, jadi bahan olok-olokan orang-orang harokiyun ya. Dalam perjuangan mereka, tanda kutip ya, perjuangan yang ditanda kutipi ini, mereka ya berhasil dalam tanda kutip melengsarkan Husni Mubarak dan kemudian menyelenggarakan pemilu yang menurut mereka adalah pemilu yang bersifat jurdil. Apa jurdil? Jujur dan adil. Kalau burjo apa Pak? Bubur kacang hijau. Nah, setelah itu terpilihlah salah seorang presiden dari kalangan sipil, Muhammad Mursi, semoga Allah merahmati beliau. Muhammad Mursi ini orang soleh, kita tidak ragukan kesolehannya. Tapi dia bukan dari golongan ahli ilmu. Dia orang soleh, penghafal Al-Quran. Dia sosok pemimpin yang menurut Harokiyun termasuk pemimpin yang ideal untuk memimpin Mesir. Namun kepemimpinannya hanya bertahan sekian tahun saja, sampai pada akhirnya kemudian dikudeta kembali oleh junta militer ya, yaitu Abbas As-Sisi ya, sebagai pemimpinnya pada saat itu. Kemudian menangkap Mursi ini dan memberikan hukuman mati kepadanya karena dia termasuk dari salah satu otak dalang untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah sebelumnya ya, akhirnya dihukum mati. Jadi kemenangan semu gitu ya, kita katakan kemenangan semu, kemenangan semu. Nah, jadi demikian ya. Syekhuna Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, beliau sudah menyampaikan nasihat ini kepada para ulama-ulama di Mesir. Sebagian mereka alhamdulillah rujuk kembali kepada manhaj salaf. Sebagian mereka bertaubat dari kesalahan itu dan merujuk kembali kepada manhaj salaf yang hak. Sebagian mereka masih bertahan, bahkan sebagian mereka terjun dalam dunia politik. Wal'iyadzubillah. Padahal jelas ya, mengikuti aliran politik sekuler itu jelas isinya penyimpangan semua dari agama kan gitu. Nah, ini bahayanya seseorang ketika dia tidak memperhatikan nasihat-nasihat para ulama dan bimbingan para al-ulama. Ya, jangankan kita-kita yang masih belajar ini ya, para ulama-ulama yang memiliki ilmu yang luas pun bisa terjerumus dalam kesalahan-kesalahan demikian. Oleh karena itu kita memperbanyak berdoa memohon kepada Allah untuk selalu diberikan ilmu yang bermanfaat yang membimbing kita di atas amal yang saleh. Dikatakan di sini, karena itulah mereka terjerumus ke dalam apa yang sekarang mereka alami. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Inilah cara-cara Khawarij. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi dan mereka menganggap para sahabat tidak berada dalam kebenaran.
tidak memahami dan tidak punya rasa ghirah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan kebodohan adalah penyakit mematikan, dan kesembuhannya ada dua perkara, yaitu dalam pengamalan diri terhadap yang disepakati kesahihannya, yaitu nas dari Al-Quran atau dari Sunnah, dan dokternya adalah seorang alim Rabbani. Ya. Jadi merujuk kepada para ulama ini diperintahkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu, maksudnya jika kalian tidak mengetahui. Ya, jadi kita wajib untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu, yang kokoh di atas kebenaran. Mereka lah yang akan memberikan solusi dalam semua permasalahan hidup kita berdasarkan sumber yang benar dan pemahaman yang lurus. Oleh karena itu jangan merasa terlalu pede ya, sudah hafal Quran, sudah ngerti baca hadis sendiri misal kita, atau bahkan mungkin bisa bahasa Arab, nah, terus dia pahami sendiri agama ini tidak benar ya. Dia harus merujuk kepada kitab-kitab para ulama Ahlussunnah dan terus wajib mempelajari agama ini dengan sumber yang hak. Bahaya pada saat ini sangat besar. Kami katakan alhamdulillah, para pemuda sekarang mulai mau menyambut mempelajari agama. Mereka mempunyai pandangan semangat seperti yang mereka katakan. Akan tetapi apabila kemauan dan penerimaan semangat ini tidak diarahkan dengan baik, maka bisa menjadi sesat. Maka semangat dan kemauan ini harus diiringi dengan arahan, koreksi dan penyelarasan dengan agama Allah, sehingga semangat ini berdasarkan atas pengetahuan, atas ilmu dan pemahaman. Jika tidak demikian, maka semangat ini akan membahayakan kaum muslimin bila tidak hati-hati dan tanpa arahan terhadap para pemuda dan saudara-saudara mereka dalam agama Allah. Segala puji bagi Allah. Semoga salawat senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya semua. Ini adalah mukaddimah yang diberikan oleh Syekh sebelum kita masuk pada pembahasan inti dalam kitab ini. Dan setelah itu disebutkan di sini tanya jawab yang insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Ini belum azan Pak ya? Iya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Mau ada yang tanya? Di luar hujan enggak ya Pak ya? Enggak hujan ya? Anginnya kencang. Angin. Iya. Gimana Pak? Iya. Iya. Jadi gini ya, ini mengenai kafir atau tidak kafirnya orang yang memiliki pemahaman khawarij gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana. Jadi apakah orang-orang khawarij itu dikafirkan oleh para ulama? Sebagian para ulama mengkafirkannya, sebagian tidak mengkafirkannya. Namun wallahu alam yang tepat itu pemahaman khawarij itu bertingkat-tingkat ya. Derajat kesesatannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai mengeluarkan orang itu dari agama, ada yang tidak sampai mengeluarkan orang itu dari agama ya. Sehingga perlu dirinci keadaan tiap-tiap orang yang mungkin terkontaminasi dengan pemikiran khawarij. Jadi tidak serta-merta orang kalau mengkafirkan orang lain tanpa hak itu langsung dia juga divonis kafir, tidak serta-merta seperti itu ya. Dilihat dari kondisinya masing-masing orang gitu ya. Tapi pemikiran seperti ini, ideologi seperti ini jelas adalah ideologi yang berbahaya ya, karena dia telah menjadikan satu sebab yang dinyatakan oleh syariat bukan sebab kekufuran, tapi dia anggap atau dia yakini sebagai sebab seseorang menjadi kufur karenanya. Nah, itu. Sehingga ini jelas adalah termasuk dari bentuk mengubah ajaran agama Allah ya, berbicara atas Allah tanpa dasar ilmu. Nah, sehingga kalau orang memiliki keyakinan seperti ini ya, kalau kita nyatakan ya secara muayyan, secara individu masing-masing orang ini ya bermacam-macam gitu ya, tidak dalam keadaan yang sama ya, tidak di posisi yang sama, mesti beda-beda. Ada yang kesesatannya ngikuti kesesatan khawarij tapi nggak maksimal gitu ya, masih belum sampai pada tingkatan yang berbahaya ya. Seperti misalnya ya, sebagian kaum muslimin itu ada yang menganggap boleh untuk memerangi pemimpin kaum muslimin yang sah. Maka ini tidak serta-merta langsung dinyatakan khawarij murni, tidak. Bisa saja dia karena ya didorong, dimotivasi oleh bukan agama atau hanya sekedar duniawi, sehingga dia menyatakan bolehnya memerangi kaum muslimin tapi tidak mengkafirkan pemimpin kaum muslimin tersebut, misalnya demikian. Atau dia hanya termasuk bagian daripada perbuatan bughat, pemberontakan ya, tapi tidak menghalalkan darah pemimpin kaum muslimin yang diperanginya, misal demikian ya. Atau menurut dia ini adalah perjuangan untuk menegakkan al-haq, menegakkan syariat misal gitu, tanpa menghalalkan apa? Darah pemimpin kaum muslimin atau kaum muslimin secara umum, dan tidak mengkafirkannya, misal demikian. Nah ini juga termasuk bagian daripada kesesatan khawarij, tapi tidak sampai pada apa? Mengeluarkan orang tersebut dari agama. Jadi sekali lagi berbeda-beda tingkatannya, dan otomatis juga ketika diarahkan kepada keadaan individu masing-masing orang yang menyimpang, yang mengikuti jejak langkah khawarij ini, itu pun juga bermacam-macam kondisinya gitu ya, bermacam-macam kondisinya, dan menyikapinya pun juga berbeda-beda. Jika kita sama sekali tidak ada dana untuk beli hewan kurban, tiba-tiba mendapat pembagian waris, pertanyaannya bagaimana utamanya kurban ini diatasnamakan orang tua yang sudah meninggal atau atas nama kita, mengingat kita tidak ada kemampuan untuknya. Jazakallah khairan. Kalau harta waris yang kita dapatkan dari orang tua yang meninggal dunia, berarti itu hak untuk ahli waris, tidak ada lagi hubungan dengan orang tua yang mewariskan harta tersebut ya. Sehingga yang menjadi kewajiban untuk berkorban, bukan kewajiban ya, memang sebagian kecil para ulama menganggap korban itu wajib bagi yang mampu ya, berdasarkan dalil ya, Nabi mengatakan man lahu sa'atun ya, man lahu sa'atun walam yudhahi
fala taqrabanna atau fala yaqrabanna musallana atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, maksudnya lapangan untuk melaksanakan sholat. Sehingga sebagian kecil para ulama, minoritas para ulama menganggap bahwa kurban itu wajib bagi yang mampu setiap tahunnya, sesuai dengan dia mampu atau tidak di tahun itu. Namun mayoritas para ulama, jumhur mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Nah, sehingga dia di sini kembali kepada orang yang akan berkorban. Kalau dia berkeyakinan bahwa itu sunnah muakkadah, ya maka dia keluarkan dari hartanya itu, dia niatkan korban untuk dirinya, sunnah muakkadah. Nah, kalau dia berkeyakinan wajib, maka lebih wajib lagi untuk dia mengeluarkan dari hartanya meskipun dapat dari warisan untuk melakukan korban untuk dirinya, bukan untuk orang tuanya. Karena apa? Karena menurut dia kewajiban untuk orang tua sudah gugur dikarenakan ya di masa orang tua dia tidak mungkin ya dia tidak sempat untuk berkorban karena uzur syar'i yang menghalanginya. Tapi pada saat itu adalah di saat di mana dia wajib untuk berkorban, maka dia pun mengeluarkan hewan korban. Ini jika dia berpendapat wajib. Tapi kalau seandainya dia menggabungkan dua hal ini, maka ini lebih baik. Dia berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan dia juga berkorban atas nama orang tuanya yang telah meninggal. Maka ini lebih baik. Ya, lebih baik. Atau mungkin patungan ya dari harta waris yang telah dibagikan kepada keturunan orang tua yang meninggal ini, itu sama rata diambil dari itu dengan kesepakatan mereka untuk kemudian berkorban atas nama orang tua yang meninggal tersebut. Maka ini dibolehkan. Jadi ini tambahan keterangan ketika seseorang berkorban itu untuk orang yang meninggal dunia, itu ada 3 keadaan. Yang pertama adalah jika orang itu berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, kebetulan anggota keluarganya ada yang sudah meninggal, maka ini diterima oleh Allah SWT. Karena korban itu pada asalnya satu hewan korban itu untuk satu keluarga, pahalanya itu untuk satu keluarga. Maka jika ada keluarga yang meninggal, misalnya seorang bapak ya, dia memiliki anak yang sudah balik yang meninggal, si bapak ini korban atas nama dirinya dan keluarganya, maka yang meninggal pun juga dapat pahala dari hal itu. Kemudian yang kedua adalah keadaan dikala orang yang berkorban itu dia berkorban itu dengan niat untuk yang meninggal gitu ya, pahalanya untuk yang meninggal karena wasiat daripada orang yang meninggal. Misalnya ada seorang bapak, dia berwasiat kepada anaknya, bapak ini dorong korban, dan bapak punya kemampuan dari sebagian harta bapak ini ada harta yang cukup untuk korban tanpa mengurangi batas warisan yang kalian nanti akan dapatkan dari harta bapak, tidak melebihi 1/3 daripada harta bapak untuk dikeluarkan sebagai korban. Nah, maka bapak berwasiat kepada mulai nanti kalau bapak meninggal, ya sebentar lagi ini kayaknya bapak mau meninggal, rasanya demikian gitu ya. Nah, maka bapak wasiat nanti berkorban atas nama bapak. Nah, ternyata benar meninggal dunia, maka si anak menunaikan wasiat bapaknya, dan ini akan sampai korbannya. Kemudian berkorban untuk orang yang meninggal dunia, pahalanya maksudnya di sini ya, itu adalah tidak ada wasiat sama sekali. Misalnya ada kita punya kelebihan harta, kita berkorban atas nama kita dan keluarga kita gitu ya. Ini korban untuk saya, istri dan anak-anak saya. Dan ternyata dia memiliki kelebihan harta, saya juga ingin berkorban untuk orang tua saya meninggal ya. Maka ini pun juga sampai menurut para ulama. Meskipun untuk poin yang ketiga ini ada sebagian para ulama yang membid'ahkannya. Namun wallahu alam, saya sendiri cenderung kepada hal ini sampai karena korban ini juga bisa menjadi sebuah ibadah yang bernilai sedekah
Sedangkan sedekah dengan niat untuk orang yang meninggal, pahalanya ini pun juga akan sampai ya, pahalanya kepada orang yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, 3 keadaan itu adalah keadaan di mana orang berkorban atas nama keluarganya yang meninggal dunia. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika ada saudara hendak berangkat haji lalu akan mengadakan syukuran, apakah boleh sekedar hadir atau menghindari atau tidak hadir? Ya dilihat syukurannya itu isi isi acaranya itu bagaimana. Kalau isi acaranya itu dipenuhi dengan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang mengandung kebid'ahan, ya tidak perlu hadir. Tapi saya sarankan Anda hadir setelah acara itu selesai. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan ya terjadi kesalahpahaman di sini. Anda tetap hadir, tapi hadir setelah acara itu selesai. Jika acara itu mengandung perkara-perkara yang mungkar, ya perkara-perkara bid'ah dan semacamnya. Kan ada itu ya, syukuran mau berangkat haji itu ada macam-macam lah ritualnya. Ono sing diadani barang. Ya. Tapi kalau hanya sekedar mengadakan majelis taklim, ya kajian umum, atau hanya sekedar makan-makan saja, mengundang keluarganya ya untuk bareng-bareng makan-makan untuk menunjukkan rasa syukurnya pada Allah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Hanya sekedar tasyakuran saja, merasa syukur saja. Tidak meniatkan bahwa itu adalah sebuah sunnah yang harus dilakukan ketika dia akan berangkat haji. Tidak ada keyakinan seperti ini. Ya. Tapi kalau kemudian ada hal-hal yang aneh-aneh di situ, atau bahkan mungkin nanggap wayang atau nanggap orkesan misal gitu ya, nah jelas tidak boleh dihadiri ya. Tapi saran saya untuk supaya tidak terjadi kesalahpahaman, maka Anda hadir ketika acara selesai. Acara selesai itu pun juga jangan terlalu lama, nanti biar apa, panganannya orang teh si oleh bagian panganan. Nah, maksud saya supaya Anda hadir itu tidak terjadi salah paham antara keluarga Anda dengan Anda. Karena menjaga hubungan silaturahim untuk tetap berjalan baik itu pun juga dituntut gitu ya. Sehingga kita juga harus memiliki strategi yang cerdas dalam hal ini. Di satu sisi kita tidak mengikuti suatu kemungkaran, tapi di sisi yang lain kita tidak merusak hubungan kekeluargaan kita dengan saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Oh iya. Silakan. Mana tadi Anda? Oh nggih, ngono Pak. Di sebagian kalangan masyarakat ada orang yang meninggal dunia. Warisnya menyembelih sapi atau gimana itu diletakkan pada yang melawat. Apakah ini Di saat baru meninggal. Iya. Iya. Sedekah atas nama orang yang meninggal gitu ya, supaya pahalanya sampai. Sebetulnya gini Pak, masalah sedekah itu untuk orang yang meninggal ya. Sedekah atas nama orang yang meninggal itu pada asalnya hukumnya sampai pahalanya. Akan tetapi karena kondisi orang yang telah ditinggal keluarganya meninggal itu tentu adalah kondisi susah, maka sebetulnya hal itu saya khawatir hal itu adalah sebuah bentuk pembebanan diri ya, pembebanan diri dalam kondisi seperti itu dia kemudian melakukan hal yang demikian ya. Maka kalau saya pribadi lebih baik untuk ditangguhkan sementara masalah mensedekahkan itu. Tapi kalau kondisinya dalam kondisi lapang ya, kondisi lapang terus dia mengerjakannya, apakah dibolehkan? Ini pun juga tidak saya anjurkan karena nanti dikhawatirkan sebagian orang akan berpemahaman bahwa ya harusnya seperti ini orang itu kalau tertimpa musibah kematian. Sehingga dikhawatirkan orang lain akan mengikutinya bukan karena sebab mengikuti karena tujuan itu tadi, tapi karena dianggap adalah sebuah suatu ketentuan baru yang harus dilakukan kalau ada yang meninggal harus begini dan begitu. Tapi secara hukumnya
pada asalnya boleh ya bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia supaya pahalanya sampai kepada orang yang meninggal. Ya, hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya adalah boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, yang belakang dulu Pak. Tadi sudah angkat tangan dulu. Oke. Ya, amin. Iya. 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 Kalau sifatnya kesesatannya yang dibongkar ya, bukan aib pribadinya, kesesatannya yang dibongkar boleh, tidak ada masalah. Dan itu wajib. Itu wajib. Apalagi tokoh ini sudah menyuarakan kesesatannya. Apalagi antum tadi menyampaikan bahwa hujjah telah disampaikan kepada tokoh tersebut atas kesesatannya dan terang-terang jelas, gitu ya. Dia mesti pahami apa yang disampaikan, tapi dia tetap memilih jalan kesesatan, bahkan mengajak pengikut-pengikutnya untuk tetap di atas kesesatan itu. Maka wajib bagi orang-orang yang mengetahui dan memiliki pengetahuan ya tentang kesesatannya tersebut untuk membongkar kesesatannya ya, dan mengajak orang-orang yang mengikuti kesesatan itu untuk bertobat dari kesesatan tersebut. Boleh, tidak apa-apa. Itu termasuk jihad fisabilillah dari kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau sampai pada aib-aib pribadinya, ini tidak diperbolehkan. Demi ingin menjatuhkan tokoh ini gitu ya, tokoh penyesat umat ini, maka kemudian apa? Dijatuhkan aibnya. Aib pribadi ya, pribadi. Ini tidak tepat. Tapi kalau kesesatannya harus dibongkar kesesatannya. Kecuali aib itu aib yang berkaitan dengan kesesatannya, boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar. Jadi pernyataan orang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, itu perkataan kufur. Perkataan kufur. Hukum asalnya secara umum orang yang mengucapkan kalimat itu dan dia menyadari kalimat tersebut adalah kekufuran dan dia yakini ya ke kalimat tersebut, maka ini dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Akan tapi kalau kita ini menentukan pihak tertentu gitu ya, secara muayyan istilahnya, takfir muayyan, kita mengkafirkan orang tertentu yang mengatakan kalimat seperti ini, maka ini tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk langsung memvonis kafir keadaan orang tersebut. Tapi harus diteliti dulu kondisinya ya. Yang selain Allah berarti makhluk. Kalau yang dimaksudkan di situ adalah semua makhluk ya, semua makhluk. Karena gini, Al-Quran itu kan sifat ya, sifat Allah SWT, dan sifat itu melekat pada zatnya. Sehingga kalau dikatakan Al-Quran tidak termasuk bagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka tidak benar. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dilarangnya seseorang mengatakan Al-Quran itu makhluk, karena Al-Quran itu kalamullah, laisa bimakhlukin. Kan para ulama mengatakan demikian. Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Kenapa? Karena kalam adalah sifat bagi Allah SWT. Ini kita bicara Qur'annya ya, lafat-lafat Qur'an itu. Tapi kita tidak bicara kertas mushaf kitabnya ini, bukan gitu ya. Karena kalau kertas yang ditulis lafat ayat-ayat Al-Quran ini itu makhluk, jelas kertas kok ya kan, kertas tinta-tintanya itu makhluk ya. Atau misalnya suara orang yang membaca Al-Quran, suaranya makhluk, tapi yang dibaca adalah kalamullah, firman Allah SWT, dan kalamullah sifat. Nah sehingga kalau kalimat itu yang dimaksud adalah
meniadakan segala sesuatu yang tidak erat kaitannya dengan sifat-sifat Allah, karena menetapkan sifat itu sama dengan menetapkan zat, maka kalimat itu benar. Tapi kalau ada maksud-maksud tertentu di balik perkataan tersebut dengan tujuan diantaranya adalah menolak Al-Quran itu sebagai firman Allah atau kalamullah dan menginginkan untuk menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka ini adalah termasuk kekufuran. Bisa dipahami ya? Kok mantuknya kurang mantap Pak? Ya. Iya, iya. Iya, iya. Tauriah sebenarnya. Iya, iya, iya. Itu kok kayaknya nggak erat kaitannya dengan arah yang dimaksud tadi ya. Saya nggak tahu korelasinya yang antum maksudkan itu, nanti korelasinya ke sana itu saya kurang paham ya, saya kurang paham. Tapi intinya demikian, kalau ada orang mengatakan selain daripada Allah itu makhluk ya, itu benar, kalimat benar. Makanya dalam kitab itu kan disebutkan wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min hadhil alam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab salah satu usul kan begitu. Dan segala sesuatu itu selain Allah itu disebut alam, dan aku termasuk dari bagian alam itu. Aku maksudnya kita ya, manusia. Dan aku adalah termasuk dari alam tersebut. Nah, sehingga menunjukkan bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, tapi kalau dikatakan Al-Quran termasuk selain Allah gitu ya, maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah adalah sifat bagi Allah, sedangkan sifat itu adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan zatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir ya. Masih ada yang mau tanya dah? Enggak kan? Oh iya, iya. Di case atau satu case terkait masalah orang tua yang tidak menyetujui anaknya pindah ke manhaj, terkait bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar. Si orang tua ini meminta kepada si anak itu untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah dan berjanji dan bersumpah. Apakah itu kaitan dengan ekonomi si anak ini? Iya. Jadi susah hidupnya. Kata-kata itu diulang-ulang terus. Iya. Kehidupan kami ini kata ini. Kamu menjadi orang tua, kamu selalu menjadi orang tua. Terkait apakah kita berhubungan baik, dia sudah tidak dia terima kata-kata bahwa hubungan itu akan baik. Sampai kata-kata bahwa ketika dia akan meninggal pun si anak ini nanti tidak akan didatangi sama orang tua untuk tidak dihadiri. Kemarahan yang sangat luar biasa bagi si orang tua, karena satu-satunya si anak ini seperti itu di antara semua keluarga dan saudaranya. Iya. Obat kemudian seperti itu bagaimana kan? Apa kaitan dengan ekonomi, dengan kondisi keluarganya? Nah, itu takdir seperti itu. Tapi itu yang terbaik bagi si anak karena memang mengamalkan sunnah dan belajar ilmu. Iya, iya. Iya. Jadi kalau ada orang tua mengatakan kue kualat le, nggak bisa gitu ya. Itu kalau bahasa Jawanya kita itu kan gitu ya. Kue kualat le soalnya gak nurut wong tua. Tapi si anak ini ya dikatakan tidak nurut orang tua itu karena si anak ini melakukan ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ya. Terus ternyata Allah berikan ujian si anak ini ya, kesulitan ekonominya misal demikian, atau kondisinya sulit. Maka apakah yang seperti ini memang karena sebab ketidakridhaan orang tua kepada si anak ataukah bagaimana? Jadi begini, dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu mengatakan
la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pun kepada orang tua. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari salah seorang sahabat. Kalau tidak salah namanya siapa namanya? Lupa saya. Sahabat Ansar itu kan. Jadi ceritanya gini, si sahabat ini masuk Islam, gitu ya, masuk Islam, kemudian dia punya ibu, dan si anak ini dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Nah, ketika si ibu mendengar si anak ini masuk Islam, maka si ibu ini kemudian marah besar, dan kemarahannya itu dia ungkapkan kepada anaknya, "Nak, kalau kamu mengikuti agama Muhammad, maka ibu tidak akan makan sampai ibu binasa. Dan kalau ibu mati karena sebab itu, maka kau akan dicela oleh seluruh orang Arab bahwa kau telah durhaka kepada ibumu." Seperti itu. Maka kemudian sahabat ini mengatakan atau datang kepada ibunya, ya, untuk merayu dan membujuk ibunya supaya tidak, ya, bertekad seperti itu. Dibujuk-bujuklah ibunya. "Ayolah ibu, makanlah gini ya, makanlah." Tapi ibunya pasti, ya, bersikeras untuk tetap bersikap demikian. Sampai pada akhirnya si sahabat ini melihat ibunya sudah sangat bersikeras demikian, ya, menginginkan si anak ini untuk keluar dari agama Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Maka kemudian sahabat ini mengatakan, "Wallahi, demi Allah wahai ibuku, kalau seandainya Anda memiliki 100 nyawa dan satu demi satu nyawa yang 100 itu, ya, mati, hilang dalam rangka untuk membuat aku ini keluar dari agama Muhammad SAW, maka aku tidak akan pernah keluar dari agama Muhammad. Sekarang aku serahkan urusan ini kepada engkau. Engkau mau makan, tidak mau makan, silakan. Tetap aku tidak akan keluar dari agama Muhammad SAW." Maka pada akhirnya ibunya pun menyerah. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq. Nah, seorang anak ini ketika dia mengenal sunnah Rasul, kemudian mengenal tauhid yang benar, kemudian dia mengamalkan itu semuanya dalam kehidupan, dan kemudian orang tuanya mungkin berseberangan dengan si anak, sampai kemudian anak dipaksa untuk keluar dari kondisi yang seperti ini untuk mengikuti cara beragama orang tua yang menyelisihi agama yang hak. Apakah ini wajib untuk diikuti? Tidak. Terus bagaimana dengan kondisinya yang mungkin diberikan, ya, kesulitan finansial? Apakah itu erat kaitannya dengan hubungan ini? Tidak juga. Tidak juga. Betapa banyak para sahabat itu yang ketika dia beriman itu malah susah hidupnya dari sisi ekonomi. Contoh seperti sahabat siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair misalnya. Mus'ab bin Umair tahu ya? Seorang sahabat yang dikenal anak orang kaya, bangsawannya orang Arab gitu ya. Bahkan diceritakan pada saat itu Mus'ab bin Umair itu pakaiannya itu sangat indah, memiliki parfum yang khas. Tidak ada seorang pun di kota Mekah yang memiliki parfum seperti parfumnya Mus'ab bin Umair. Sehingga kalau Mus'ab bin Umair melewati satu jalan dan aroma parfumnya itu semerbak, ya, sampai tercium orang-orang di sekitarnya, maka orang mesti akan mengatakan Mus'ab bin Umair sedang lewat. Karena nggak ada siapapun yang selain Mus'ab yang memiliki aroma parfumnya Mus'ab ini. Ya, mungkin kalau masa sekarang ini parfum khusus gitu ya, apa namanya itu, limited edition, gitu. Ya, dipesan secara pribadi, kan orang kaya kan berarti kan gitu. Nah, Mus'ab bin Umair ini setelah dia masuk Islam, apa yang terjadi? Keadaannya berbalik. Dulu Mus'ab bin Umair ini pemuda yang sangat menjadi idola para wanita. Semua para wanita itu berharap untuk menikah dengan dia. Tapi setelah Mus'ab bin Umair masuk Islam, yang terjadi bagaimana? Kondisinya ya kalau dibilang seperti dulu jelas tidak. Sampai diceritakan ketika perang Uhud ya, kalau tidak salah perang Uhud atau perang Badar ya, beliau meninggal.
dalam kondisi pakaiannya itu kalau ditutupkan bagian atas tubuhnya itu akan terbuka bagian bawahnya, kalau bagian bawahnya yang ditutup akan terbuka bagian atasnya. Saking apanya? Saking kurangnya beliau pada saat itu. Ya, tapi apakah kita berani mengatakan Mus'ab bin Umair kesulitan finansial gara-gara ngikuti atau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau memilih kebenaran daripada kebatilan? Enggak. Itu adalah ujian. Bisa saja ketika seseorang itu dia mengikuti jalan yang hak kemudian diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan. Bukan karena dia mengikuti yang hak itu yang menjadikan dia sulit, tapi di situ mungkin Allah menginginkan untuk memberikan pahala yang lebih besar, karena dilihat hamba ini mampu untuk bersabar dalam keadaan seperti ini. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk menggabung-gabungkan gitu ya, antara suatu bencana dengan suatu hal yang sebetulnya ini sangat tidak berhubungan, kecuali kalau Anda misalnya pernah melakukan perbuatan dosa membuat sakit hati orang tua, tapi bukan karena sebab Anda menjadi yang lebih baik ya, misalnya Anda pernah menghardik orang tua, mencela orang tua, terus kemudian Anda diberikan musibah seperti ini. Mungkin ini karena sebab dosa itu, kita bisa hubungkan di situ. Ya, tapi kalau Anda dalam hal ini adalah di atas kebenaran, orang tua Anda dalam kondisi salah, sedangkan pada saat itu Anda diberikan ujian, jangan dihubungkan dengan itu. Ya, jangan dihubungkan dengan itu. Akan tetapi begini, kalau Anda memiliki misalnya kita memiliki orang tua yang menentang kita harus terus berusaha baik kepada orang tua kita. Ya, apapun yang kita rasakan dicela, bahkan mungkin diputus hubungan kita wajib untuk terus menyambungnya. Ya, kita terus menyambungnya. Kalau misalnya sampai kita diusir, maka setelah kita diusir, tunggu keredahan marahnya mereda, kita kembali lagi datang. Atau kita coba menghubungi telepon dan seterusnya, WA misalnya. Ya, tanya kondisinya, apa yang diperlukan, atau sampaikan ingin memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang tua. Terus berusaha untuk memperbagus hubungan kepada orang tua. Apalagi orang tua kita masih muslim. Wong yang kafir saja kita diperintah untuk tetap baik, tapi tidak boleh untuk mengikuti dan taat kepada keinginan orang tua yang menginginkan anaknya untuk kafir. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kata Allah. Dan jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh, jahadah mujahadah, bersungguh-sungguh entah dengan hartanya, entah dengan pikiran, entah dengan apapun, dia bersungguh-sungguh ingin mengeluarkan anaknya itu dari agamanya yang hak menuju kepada kesyirikan atau kekufuran agama orang tuanya, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah kedua orang tua itu dalam kondisi ma'ruf, yang baik. Tetap dilakukan bakti kepada kedua orang tua ini meskipun orang tua dalam kondisi membencinya. Bisa jadi dengan jalan itu orang tua akan berpikir, ini seperti apa sih agamanya anak saya ini, kok seperti itu kuatnya kan gitu ya. Tapi juga anak saya ini baik, saya mungkin yang salah, terlalu keras. Kalau dipikir-pikir saya yang jahat daripada anak saya dalam kondisi seperti itu tetap baik sama saya. Akhirnya mungkin jadi jalan hidayah untuk orang tua. Tapi intinya tetap harus memegang prinsip di atas kebenaran dan tidak taat kepada siapapun juga di dalam hal kebatilan. Atau mungkin saja begini, bisa jadi anak ini benar di atas hak, tapi sikap dia ketika berinteraksi dengan orang tuanya yang membuat orang tuanya tidak suka. Ini banyak juga kondisi seperti ini terjadi gitu ya. Karena sebagian kita mungkin ketika mengenal yang hak itu biasanya saking semangatnya gitu ya, kita ingin mendakwakan yang hak ini kepada orang tua yang belum siap untuk benar-benar menerima itu dengan cara-cara yang kurang hikmah misalnya. Saya pribadi juga punya pengalaman seperti itu.
Ya dulu ketika baru ngaji itu juga begitu. Ya setiap malam debat terus sama bapak saya. Ya. Debat terus sama bapak saya. Sampai alhamdulillah ibu saya yang biasanya menengahi. Wis bengi misalnya. Dirungokne tanggane anak bapak rame bengi gitu. Itu. Biasa seperti itu. Tapi alhamdulillah orang tua ya sekarang sudah memahami lah ya, paling tidak apa yang dipilih oleh anaknya ini adalah sesuatu yang benar ya, diakui oleh orang tua bahwa apa yang diambil yang dilaksanakan adalah kebenaran. Tapi intinya itu sabar ya, terus sabar sambil didoakan ya untuk orang tua kebaikan dan hidayah. Fa insyaallah Allah SWT akan yang memberikan pertolongannya. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.